Bisa pilih teman sekamar? Iya, kalau gitu aku mau yang suka makanan sehat dan rajin belajar. Oke. Terus aku mau yang suka nge-gym dan rajin belajar. Bisa. Kalau gitu aku mau orang yang sangat suka makan. Ini nih, aku bawain anggur yang ditanam di rumahku. Ini sangat manis loh. Bisa? Astaga, aku harus hidup sendiri selama 4 tahun. Apa mungkin aku bisa? Kamu maba kan? Sini aku bantu. Makasih. Gak apa-apa. Wah, dia sangat kuat. Andai aja dia teman sekamarku. Aku masih bisa milih nggak? Kalian tepat waktu. Kalian bisa memilih karakter teman sekamar yang kalian suka untuk menemani kalian selama 4 tahun di sini. Kalian mau anggur? Ini ditanam di rumahku, sangat manis. Makasih. Kebetulan aku sangat suka anggur. Ini data siswa yang sudah kami kumpulkan. Kalian bisa melihatnya? Kasih tanda centang di belakang nama yang kalian pilih. Kalau kalian memilih satu sama lain, otomatis kalian bisa langsung menjadi teman sekamar. Bagus, aku mau yang suka belajar, baik, selalu mau nemenin aku makan, dan kuat. Aku mau yang ingin lanjut S2. Kalau aku kesulitan, dia akan membantuku. Terus, teman yang selalu ingin makan bersama. Aku mau sama Nita, Bella, dan Nanda. Kalau aku mau sama Tasya, Nita, Manda, dan Abin. Tunggu sebentar. Aku itu laki-laki. Ingat ya, sekamar itu isinya 4 orang, jadi jangan lebih dari itu. Kalau gitu Tasya, Nita, Manda, dan aku. Abin cowok, jadi kita pas 4. Karena kalian memilih satu sama lain, jadi kalian akan menjadi teman sekamar selama 4 tahun ini. Oke. Mereka semua punya teman sekamar, apa temanku belum ada yang datang? Ini daftar teman sekelasmu, dan mereka semua udah sama di asrama. Beneran? Aku punya rencana buat lanjut S2. Apa kalian mau belajar bareng di kafe? Oke. Kalau yang aku mau adalah kalian semua harus mencoba anggurku. Ayo, dimakan. Astaga, seberapa luas kebun anggurmu? Aku punya buku catatan di sini. Jadi kalau kalian ada yang nggak suka sama sikapku, kalian bisa menuliskannya. Tapi aku harap sih nggak ada ya. Kamu bisa memilih teman sekamarmu sendiri adalah sebuah keberuntungan. Tapi kenyataannya kebalikannya. Gak ada kelas kan sore ini? Shopping yuk. Kalian aja ya, soalnya aku mau pakai waktu luangku buat belajar. Bukannya ini masih awal semester ya? Kamu berlebihan banget sih, jadi gak asik tau gak? Udahlah, biarin aja. Emang kalau dipaksa dia mau pergi. Dasar sok rajin, nyebelin banget sih. Teman sekamarku itu selalu mengomentariku. Wah, Tasya, kamu kelihatan cantik banget hari ini. Apalagi baju sama kalungmu. aku beli baju ini di toko online, pilihannya banyak banget, termasuk kalung ini. Kalau kalian mau tahu aku beli di mana, nanti aku kirim linknya ya. Pakai baju bagus-bagus, emang mau ngerayu siapa? Bener tuh, kita semua itu masih pelajar, ya harusnya fokus belajar. Pakai make up tebel banget, mau belajar atau mau caper? Kamu? Aku nggak kayak gitu. Tasya, kamu ngapain sih? Oh, maaf ya, aku kesulitan pakai lensa kontak. Dasar tukang pura-pura jadi orang dewasa. Aku nggak bermaksud gitu. Tasya, kamu itu masih mahasiswa, ngapain pakai lensa kontak? Terlalu berlebihan gak sih? Lalu, aku mulai mengubah diriku sesuai kata-kata mereka. Apa begini lebih baik? Gitu dong, kamu kelihatan masih mahasiswa. Kalau kayak gini, siapa yang mau denganmu? Kita putus. Kenapa selalu ada orang yang gak puas dengan apa yang kita lakukan? Kalau kamu gak bisa jadi orang yang sempurna di mata orang lain, maka jadilah seperti yang kamu inginkan. Seperti yang aku inginkan. Tasya, ini kamu kan? Kamu disebut wanita tercantik di jurusan kita. Tasya, kamu luar biasa. Kasih tahu aku dong rahasianya. Iya Tasya, ajarin aku. Aku juga mau. Kita harus pilih jalan kita sendiri. Ketika kita sudah menjadi cahaya, pencela itu juga pasti akan mencarimu. Gak nyangka ya kita udah lulus. Kamu ingat gak pas pertama kita masuk, kamu suka sama dia? Yang namanya cinta diam-diam, itu berarti tentang cinta yang tidak terlihat. Aku ingat, aku melewati kelasnya, cuma ingin melihatnya dari kejauhan. Aku ingat saat kita berpapasan, sebenarnya aku sangat senang, tapi aku pura-pura bodoh. Mendengar namamu adalah prioritas pertamaku. Tasya, kamu lihat siapa? Iya, apa sih? Kamu gak mau konfes sama dia setelah acara ini? Ini kesempatan terakhir. Aku tahu, ini kesempatan terakhir. Aku tidak mau menyesal dan menyanyiakan kesempatan ini. Ini pertemuan kita yang terakhir sebelum wisuda. Ayo semuanya, enjoy. Ayo semuanya. Sebelum kita minum, aku minta maaf ya kalau punya salah sama kalian. Ayo cepat. Aku... Bisa tukar tempat duduk? Makasih ya.
Bisa tukar tempat duduk? Makasih ya. Bisa tukar tempat duduk? Bisa tukar tempat duduk? Tukar tempat duduk dong. Tasya Robby, bisa aku tukar tempat menyukaimu. duduk. Ternyata laki-laki yang aku inginkan juga punya wanita yang dia inginkan. Robby, Maaf ya. gak apa-apa, kamu gak perlu merasa terbebani. Aku harap yang terbaik buat masa depanmu. Selamat wisuda. Selama ini aku mengumpulkan keberanian untuk hari ini, tapi ternyata hasilnya cuma penyesalan. Aku juga mau. Kabar bagus, di semester depan sekamar cuma jadi 2 orang. Kita bisa sekamar lagi deh, iya kan Joko? Enggak, aku pengen sekamar sama Emma. Loh, kenapa? Amel, kenapa? Kamu lihat sendiri kan, aku udah baik banget sama Tasya. Tapi dia malah nggak mau satu kamar lagi sama aku. Ya, aku kok tidur di atas sih? Itu udah diatur sama sekolah. Kamu nggak mau di ranjang atas? Kalau gitu kita tukeran aja. Kamu yang di bawah, aku yang di atas. Beneran, makasih ya. Sama-sama. Tasya, ini buat kamu. Wah, makasih ya. Aku kan juga sekamar sama kalian, tapi kok ada yang beda ya? Ya beda lah, Tasya itu udah aku anggap seperti adikku sendiri. Tasya, kamu belum bayar kebersihan ya? Astaga, aku lupa. Kalau gitu cepetan dibayar, takutnya nanti malah telat. Kamu mau bawa Joko jalan-jalan kan? Kalau gitu biar aku aja yang membayarkannya. Amel, kamu baik banget. Aku pergi dulu ya. Padahal aku udah nganggep dia kayak saudaraku. Tapi apa? Dia nggak tahu terima kasih terus mau membuangku. Sudah cukup. Itu kan dari sisimu. Kamu lupa atau pura-pura lupa? Tasya, ambilin aku air dong. Oke. Tasya, ambilin earphone-ku dong. Iya. Tasya, tolong buangin sampahku itu. Itu kan sampahmu, kamu kan bisa turun dulu. Kenapa selalu nyuruh Tasya? Aku kan udah ngasih dia tempatku, jadi itu wajar kan? Tasya aja nggak bilang apa-apa, terus ngapain kamu yang ribet? Kamu? Udah. Pak, saya mau izin ke toilet dulu. Kamu bisa ke toilet kalau ujianmu sudah selesai. Tapi saya belum menyelesaikannya. Kalau gitu, tahan. Kamu belum menyelesaikan ujiannya kan? Gimana kalau kamu gagal? Kok bisa tiba-tiba sakit perut? Sebelum ujian kamu makan apa? Aku cuma minum susu dari Amel kok. Amel, susu yang kamu kasih udah rusak ya? Sekarang perutku jadi diare. Oh, mungkin udah kadaluarsa. Terus kamu kasih ke aku? Salahmu sendiri nggak dilihat sebelum minum. Kok malah nyalain orang lain sih? Cuma masalah sepele kayak gitu kamu dendam sama aku. Bagiku sudah keterlaluan. Aku nggak mau tinggal satu atap sama penjahat. Nanti umurku jadi pendek. Ada restoran baru di depan kampus, katanya ada promo. Ayo kita ke sana. Oke, aku dengar di sana enak. Kita ajak Emma juga. Gak usah deh, kayak nggak tahu dia kayak apa. Dia nggak pernah kelihatan mau bergaul kan? Coba aku lihat. Dia ngapain itu? Emma, kamu melukis apa? Apapun yang aku mau. Ngelukis rumput di sini ya? Warnanya bagus banget. Ini beda sama yang pernah aku lihat. Mataharinya panas banget. Lihat deh wajahmu jadi merah. Kamu udah pakai sunscreen belum? Nggak apa-apa, nggak perlu. Tasya, ayo nanti restorannya tutup loh. Kalau gitu aku pergi ya. Sampai jumpa di asrama. Kamu nggak nyadar apa dia nggak mau ngobrol sama kamu? Kalau menurutku enggak. Dia cuma terlalu fokus sama lukisannya. Kayaknya kamu suka melukis ya? Aku iri kamu bisa ngeluangin waktu buat hobimu. Sebenarnya aku pengen belajar seni, tapi karena biayanya terlalu mahal jadi aku menyerah. Jangan nyerah, meskipun kamu nggak bisa belajar, tapi kalau kamu menekuninya pasti bakal hebat. Makasih. Tunggu, ambil ini. Aku lihat cuaca hari ini bakal panas, biar nggak coklat pakai ini. Nggak apa-apa, nggak usah. Tasya, ngapain kamu lihat ini? Kamu mau ikut? Emma kan pintar ngelukis. Kayaknya dia cocok kalau ikut kompetisi ini. Dia kan nggak pernah belajar seni. Mana mungkin bisa ngalahin jurusan seni. Kalau menurutku, dia pasti akan memenangkannya. Emma, kamu baru pulang ya?
Hari ini Mita sama Lina lagi pulang, jadi tinggal kita berdua di kamar ini. Wajah kamu kebakar ya sampai merah kayak gitu? Pakai ini biar cerah lagi. Aku nggak mau. Nggak apa-apa kalau aku nggak putih. Mau coklat, hitam, atau merah? Menurutku warna lain lebih bagus daripada putih, biar keberadaanku bisa dilihat sama orang lain. Tapi gimana kalau kulitmu terbakar? Siapa bilang putih itu bikin kamu nggak kelihatan? Nih ya, kalau kamu putih di tengah salju, terus matahari memantulkan cahaya, bikin orang lain silau melihatmu. Terus mereka sama jatuh deh. Jadi menurutku kehadiran putih itu juga sangat kuat. Dan juga warna putih itu bisa memunculkan warna yang beda-beda. Oh iya, ini ada kompetisi melukis dari kampus. Kamu mau ikut nggak? Enggak, aku kan bukan profesional. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Kamu orang pertama yang bisa melihatku dan memberitahuku kalau putih itu mempesona. Kamu dan lukisanmu pasti bisa dilihat banyak orang. Oke, aku coba. Dia di lukisannya Emma, bagus kan? Kamu hebat banget. Cuma pakai tinta hitam di atas kanvas putih, tapi hasilnya sangat luar biasa. Apa judul lukisannya? Judulnya Putih Terlihat Tidak Tampak Tapi Mempesona. Iya benar. Hasilnya udah keluar. Emma, kamu benar-benar bisa memenangkannya. Putih yang kelihatannya tidak terlihat, tapi bisa memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cukup, belum puas juga nyuruh aku belajar terus. Kamu pernah mikir perasaanku nggak selama ini? Dengan sifatmu ini, pantas saja orang temu cerai dan kamu nggak pantas punya teman. Jangan terlalu dekat ya sama Tasya. Dia itu nggak bisa bergaul. Nggak bisa bergaul? Iya. Terus dia sensitif dan egois. Pokoknya jauh-jauh deh sama dia. Tasya, kesini sendirian ya? Kamu suka makan ini juga? Iya. Sama, lain kali makan bareng ya? Bukannya Lina nyuruh kamu jauhin aku. Nggak usah dengerin omongan mereka deh. Kamu cantik dan pintar. Siapa sih yang nggak mau temenan sama kamu? Nilai 100. Gimana orang tuamu mengajarimu? Orang tuaku cerai jadi nggak ada yang peduli sama aku. Jadi kamu selalu sendirian? Iya, mungkin karena aku terbiasa sendiri, makanya aku nggak punya teman. Jangan khawatir, mulai sekarang aku jadi sahabatmu. Kalau gitu bantu aku belajar biar aku setara sama kamu. Serahkan saja padaku. Kayaknya aku benar-benar nggak berbakat belajar deh. Pelajari buku ini, aku akan mengawasimu. Jawaban kamu masih banyak yang salah. Ayah, jangan ngomel dulu, kita kan lagi makan. Hei, mau kemana? Aku ada kencan. Kalau gitu diganti besok ya. Kamu ngapain? Ayah, aku cuma... Aku bantuin kamu belajar buat ningkatin nilaimu. Bukan malah nyontek kayak gini. Kan kalau gini aku bisa mengingatnya. Itu berbeda. Kamu harus memahami dan berlatih setiap hari. Kalau kamu nyontek kayak gini, kamu akan ketergantungan. Cukup, belum puas juga nyuruh aku belajar terus. Pernah nggak kamu mikirin perasaanku? Dengan sifatmu ini, pantas saja orang temu cerai dan kamu nggak pantas punya teman. Kamu suka makan ini juga? Iya, mulai sekarang aku akan menjadi sahabatmu. Pelajari ini, aku akan membantumu. Tasya, setelah jendela itu pecah, mungkin tidak akan bisa diperbaiki lagi. Aku udah mutusin, aku mau S2 jurusan psikologi di UB. Psikologi? Di UB? Kamu gila? Kita kan dari jurusan seni, perbedaannya besar banget sama psikologi. Gak cuma itu, tapi kampusnya kan jauh banget. Kamu yakin bisa? Ya, aku coba dulu biar tahu. Kamu ini suka yang susah ya? Tasya, kamu mau ikut shopping? Enggak, aku mau belajar. Ngapain sih ngajak dia? A-B-A-N-D-O-N-A, abandon. A-B-A, gimana ya ngejanya? Tasya, tugas bagianmu udah selesai belum? Oh iya, aku lupa. Bentar ya, aku kerjain dulu. Salah lagi. Tasya, gimana sih kamu ngerjain tugasnya? Kita jadi buat ulang tahu nggak? Maaf ya, aku akan kerjakan lagi. Kayak gini aja nggak bisa, apalagi mau ujian S2. Mungkin aku memang tidak bisa. Jangan terlalu keras pada dirimu. Ayo kita aku ambil paket. Kayaknya aku harus menyerah. Aku pikir juga ujian psikologi itu emang susah banget. Iya, benar. Tapi kalau mau coba nggak apa-apa. Kalau gagal nggak ada yang rugi kan? Jadi sayang banget kalau kamu nggak coba. Betul juga. Dan kita kan masih muda. Nggak apa-apa kalau gagal. Kita masih punya banyak waktu. Benar. Emma, makasih ya. Ini, aku mau belajar lagi. Tadi kan kamu mau bantuin aku ngambil paket. Semangat. Tasya, kalian pergi aja, aku nggak ikut. Aku lolos di ujian pertama. Coba lihat, bener nggak? Luar biasa, aku tahu kamu pasti bisa. Nih, aku udah nyiapin hadiah buat kamu. Aku juga ini. Selamat ya, aku nggak nyangka kamu berhasil. Karena aku lagi happy, aku traktir kalian. Wah. Kok jadi kayak gini?
Tasya, jangan bilang aku yang mengatakannya ya. Tadi pagi aku lihat. Gak mungkin. Kenapa dia kayak gitu? Kalian kan bersaing buat jadi ketua kelas. Mungkin dia dendam sama kamu. Gak percaya aku tanya aja sama dia. Jangan bilang aku yang mengatakannya. Kamu yang bikin lecet tabletku ya? Enggak, buat apa aku melakukannya? Tapi Amel bilang tadi dia melihatmu. Tasya, jangan fitnah aku dong. Kapan aku mengatakan itu? Tadi kan kamu... Emma, aku gak bilang apa-apa kok. Tasya, kenapa sih kamu malah nyalain orang? Mungkin dia sengaja ngefitnah kamu. Kalian kan bersaing buat jadi ketua kelas. Aku gak nyangka dia sampai kayak gitu. Ayo. Kenapa kalian gak bareng lagi sama Tasya? Kalian kan deket banget sama dia. Tasya ngefitnah Emma kalau dia yang bikin tabletnya lecet. Terus nyeret-nyeret aku. Ini dia hasil votingnya. Tasya 1 suara, Emma 24 suara. Selamat Emma, kamu menjadi ketua kelas. Kok masih ada yang milih Tasya? Siapa ya? Mungkin dia milih dirinya sendiri. Tasya, kamu ya yang melakukannya. Aku ngapain? Gak kepilih jadi ketua kelas, kamu melakukan sesuatu di belakangku. Kamu pikir aku gak tahu? Ais, ayo, naik. Dede, kenapa sih? Sudah jam 10:30, aku mau tidur. Baru 10:30, terlalu awal nggak sih? Begadang bikin kulit memburuk, bikin mata panda, tubuh jadi nggak sehat. Aku saranin tidur lebih awal deh. Kalau gitu pakai aja penutup mata, nggak harus matiin lampu kan? Lampu nyala bikin tidur nggak berkualitas. Ini juga bikin kulitmu gelap dan kasar. Produk skincare pun nggak ada gunanya. Lebay banget sih. Tiap hari moles wajah terus. Emang itu perlu? Menjaga kecantikan itu juga modal. Dasar lebay. Tiap hari dandan terus nggak kayak mahasiswa. Dia pikir banyak yang memperhatikannya ya. Pacarku mau mengundang kalian makan malam. Aku mau, aku pengen makan bakso. Gak masalah. Jadi gimana? Aku tanya dia. Ngapain ngajak dia? Kamu gak takut pacarmu diambil sama dia? Iya juga, gayanya terlalu bagus. Gak usah ngajak dia lah. Ayo pergi. Ada apa ini? Dia sedang daftar magang, tapi wawancaranya ditolak. Pewawancaranya bilang aku terlalu ceroboh dan gak dandan sama sekali. Dia pikir aku tidak menghormatinya. Padahal kan aku memang begini. Kamu itu cuma terlalu sederhana. Aku bantu kamu dandannya. Beneran. Coba kamu pakai ini. Bagus banget. Makasih ya Dede. Dede, berkatmu aku lolos wawancara. Selamat ya. Berkatmu tadi aku bisa langsung lolos. Mirna, kenapa kamu duduk di sebelahnya? Menurutku Dede itu benar. Semua orang berhak menjadi cantik. Jadi kamu berhentilah mengajaknya. Tapi dia menghabiskan waktunya buat dandan. Pasti nilainya jelek. Nanti kamu ketularan lagi. Kamu udah lihat daftar nilai di grup? Aku masuk 5 besar. Jauh lebih tinggi darimu. Dede, hari jadi sekolah yang ke-70 mau bikin video promosi. Menurut guru kamu cocok. Kamu jadi pemeran utamanya ya. Beneran? Ngapain aku bohong? Guru menyuruhku menanyakannya. Kalau kamu mau, kamu bisa mulai mempersiapkannya. Aku mau. Dede, ajarin aku juga biar cantik dong. Dede, aku juga mau. Dede, tolong ajari aku juga ya. Oke, aku ajarin kalian semua. Kenapa kelasnya berantakan banget sih? Lihat itu lantainya. Terus bisa nggak kalian kalau nyimpan buku itu yang benar? Michelle itu selalu kayak gini. Kok bisa sih tahan asrama sama dia? Sebenarnya aku nggak tahan. Kotor banget, terus berantakan. Kalian nggak bersih-bersih apa? Kita biasa aja tuh, dan lagian nggak terlalu kotor. Mana ada, buat jalan aja nggak bisa. Nita, bisa nggak mejamu itu dibersihin? Mejaku kan nggak mengganggumu. Terlalu berantakan, ganggu mataku tahu nggak? Terus kalian, selimut ditumpuk, ranjang berantakan. Tasya, kamar belum kamu sapu ya? Udah, terus langsung aku buang. Kamu cuma nyapu di luarnya doang. Tuh lihat di bawah lemari. Hah? Kenapa kamu nggak pindah asrama? Karena itu nggak perlu. Nggak ada salahnya punya teman yang OCD. Kenapa kalian di luar lupa kunci? Misha lagi bersih-bersih kamar. Kalau gitu, ayo kita bantu. Dia pikir kita nggak bener kalau bersih-bersih, jadi dia bersihin sendiri. Ayo masuk. Wah, ini terlalu bersih. Bahkan mejaku nggak pernah sebersih ini. Ranjangku juga nggak pernah sekotak ini. Oh iya, waktu bersih-bersih aku nemu ini. Punya siapa ini? Ini punya aku. Udah lama aku mencarinya. Siapa suruh nggak bersih-bersih yang di bawah? Aku janji aku bakal lebih bersih. Aku juga. Aku punya berita baik nih. Apa? Di lomba asrama, kita dapat juara pertama. Ini pertama kalinya kita menang. Itu semua karena aku. Terima kasih, Misha. Kami akan mentraktirmu. Oh, ternyata punya teman OCD banyak manfaatnya ya. Kalau gitu, kenapa kita nggak bersih-bersih kelas kita? Biar lebih cerah. Aku ngepel lantai. Aku mengelap meja. Serahkan sisanya padaku.
Mulai hari ini, aku buka tempat percetakan di asrama kita. Wah, kalau gitu kita bisa gratis dong. Ini kan bisnis kecil. Tapi aku bisa ngasih diskon 7%? Pelit banget. Kalau gitu jangan sampai ganggu waktu istirahat. Di sini buka percetakan kan? Kalau gitu aku mau print 2 dokumen. Aku juga 2. Ada yang mau ngeprint nih, kapan kamu pulangnya? Kamu bantu ngeprint dulu ya, habis ini aku pulang kok. Dasar anak itu, dia yang buka percetakan, kita yang kerja. Enak banget dia. Sudah, kita kan teman sekamar, bantuin aja. Tasya, kok ini ada yang salah ketik? Ini pertama kalinya aku pakai printer. Karena masih pertama nggak apa-apa, tapi lain kali kalau salah lagi, aku minta ganti rugi. Satu kesalahan, 3.000. Kamu gila ya? Udah pakai tenaga kerja gratis, sekarang malah nyuruh dia yang bayar. Nggak cuma itu, karena printer ini dipakai setiap hari, tagihan listrik kita jadi nambah tau nggak? Printerku itu hemat daya. Kok bisa jadi salahku sih? Kamu juga sering salah ketik, tapi aku nggak minta ganti rugi. Dan karena ada aku, kalian nggak perlu lagi ngeprint jauh-jauh kan? Diam nggak? Siapa yang butuh kamu di sini? Sudah, ingat kita itu teman sekamar. Tasya, kenapa? Akhir-akhir ini kamu sering banget batuk. Apa kamu flu? Gawat, aku baru baca mesin printer itu bahaya buat sistem pernafasan, bahkan bisa bikin kanker. Berarti ini sama aja bunuh diri dong. Tasya, aku lihat kantung matamu makin parah akhir-akhir ini. Mesin printernya terlalu berisik, jadi aku nggak bisa tidur nyenyak. Tasya, jangan diem lagi, kamu harus laporin. Benar, kita harus lakukan bersama. Tasya, kamu gimana sih? Kok banyak banget yang salah ketik? Aku ngetik sesuai dokumen yang kamu kirim ke aku. Oh, aku salah kirim. Gini aja deh, kesalahanmu ini ada lebih dari 100. Tapi kamu bayar aja 200.000. Apa? Tapi ini kan salahmu, kenapa aku tetap bayar? Makanya, kenapa nggak kamu cek dulu sebelum dicetak? Mirna, kamu sudah keterlaluan. Kamu menghasilkan uang, tapi merugikan kita. Emang aku merugikan apa? Aku bilang kalau udah balik modal, nanti aku traktir kalian milk tea. Dasar, aku laporin kamu, biar diusir sekalian dari sini. Sudah, biar aku yang tangani. Tasya, kamu ngapain? Sekali lagi kamu nyalain orang lain, aku robek kertasmu. Pilih menutup percetakan dan keluar dari sini, atau aku hancurin printermu itu. Aku minta maaf, aku salah. Tasya, kamu luar biasa. Ternyata kamu bisa marah juga ya. Jangan menahannya lagi. Kenyataannya beberapa orang emang gak tahu malu.